Saudara dan saudariku yang kekasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita sampai kepada bagian terakhir dari tema perempuan Kanaan yang percaya. Jika kita mengamati sikap hati perempuan ini, maka kita dapat menemukan demikian banyak kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Misalnya, perempuan ini adalah sosok ibu yang setia dan penuh kasih. Ini terbukti dari cara dia merawat dan mengasihi anaknya. Juga perempuan ini adalah contoh pribadi yang siap, rela berkorban. Bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga korban hati. Perempuan ini adalah juga seorang yang sabar. Ia tidak marah dan kemudian menggerutu kepada Tuhan meskipun hidupnya sangat berat. Yang lain, perempuan ini adalah juga pribadi yang kuat, pantang menyerah, dan pejuang yang tidak mudah putus asa. Di samping itu juga kita dapat melihat bagaimana sikap hati perempuan ini yang sangat-sangat rendah hati. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang ia tunjukkan, yang sebenarnya itu secara mudah dapat dikenali orang yang hadir pada waktu itu. Tentu sikap hidup sebagaimana disebutkan di atas bukanlah sesuatu yang sembarangan. Ini sungguh bernilai dan sangat dihargai di tengah-tengah masyarakat. Kebaikan-kebaikan adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang, terutama yang mengaku dirinya sebagai umat Allah. Namun, meskipun ada demikian banyak kebaikan kita temukan, yang itu sejak awal kemunculannya di hadapan Tuhan dan para murid, juga sudah dilihat dan diketahui oleh orang banyak yang hadir. Tetapi bagi Tuhan Yesus, semua itu seolah-olah tidak menarik. Ini ditandai bahwa Tuhan sama sekali tidak menunjukkan perhatian untuknya. Yesus tidak memuji perempuan itu dengan sikapnya yang rendah hati, dengan sikapnya yang rela berkorban, dengan kasihnya kepada anaknya, usahanya yang pantang menyerah. Yesus tidak berkomentar. Satu-satunya pujian yang disampaikan oleh Tuhan hanya tertuju kepada iman perempuan itu yang besar. Tuhan Yesus berkata, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dari kenyataan ini, orang mungkin berpikir, selain imannya yang besar, apakah tidak penting kebaikan-kebaikan perempuan itu di hadapan Tuhan? Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, dari segala bentuk kebaikan, hanya ada satu yang dipuji oleh Tuhan Yesus, yaitu iman. Ini berarti iman hendaklah menjadi dasar dari segala perilaku sikap hidup manusia. Pujian Tuhan Yesus terhadap kuatnya iman seseorang tidak hanya terjadi sekali dua kali. Kepada perempuan yang menderita sakit pendarahan yang menjamah jumbai jubah Tuhan, di sana Yesus berfirman, "Hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau." Juga kepada dua orang yang menderita buta, Yesus berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Begitu juga kepada perwira Kapernaum, Yesus berkata, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau
percaya. Dan masih banyak lagi yang lain. Ini menunjukkan bahwa iman adalah syarat utama untuk seorang dapat beroleh kemurahan Allah. Meskipun perbuatan baik itu penting, namun itu tidak dapat menggantikan arti penting iman kepada Tuhan. Sekali lagi, iman adalah syarat utama agar orang beroleh perkenan hati Allah. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan manusia, jika tidak dilakukan atas dasar iman kepada Allah, maka itu tidak akan berdampak apa-apa di dalam keselamatan jiwanya. Memang kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu akan memiliki dampak arti bagi kehidupan kita. Mungkin kita disegani orang, dihormati orang, disukai oleh orang, dipuji oleh orang, tetapi itu tidak akan mendapatkan bagian apa-apa di hadapan Tuhan jika orang tidak mendasarinya atas dasar iman kepada Tuhan. Sebaliknya, sekecil apapun iman seseorang kepada Tuhan, ini akan menjadi sumber kebaikan-kebaikan selanjutnya. Iman di dalam Tuhan Yesus Kristus akan menuntun seseorang untuk berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, tidak ada iman tanpa perbuatan baik. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.